Batam TV, inspirasi Kepri. Memasuki musim penghujan menjadi kewaspadaan tersendiri bagi masyarakat Kota Batam. Sesuai peringatan dini Badan Penanggulangan Bencana Nasional beberapa waktu lalu, beberapa wilayah di Kota Batam sangat berpotensi terjadi banjir. Tidak itu saja, masih segar dalam ingatan kita akibat hujan lebat beberapa waktu lalu menyebabkan banjir di beberapa ruas jalan yang disebut pemerintah hanya genangan saja. Padahal akibat banjir tersebut sejumlah fasilitas umum rusak dan pemerintah harus melakukan perbaikan yang menggunakan uang negara. Dengan mengangkat tema Batam Waspada Banjir, inilah catatan redaksi. Bersama kita telah hadir 3 narasumber. Yang pertama ada Bapak Suhar selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Selamat siang Pak Suhar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya masuk jabat ini ya Pak. Oke, selamat sore Pak Suhar. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Kota Batam aman? Aman. Ya, oke. Aman. Dan yang kedua ada Bapak Likhai selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam. Selamat sore Pak Likhai. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Batam aman juga Pak? Aman. Aman ya? Aman. Oke. Dan yang terakhir ada Bapak Alpano Priandes selaku pengamat tata ruang. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di pembukaan tadi bahwa kita akan membahas terkait Batam Waspada Banjir. Ya. Pak Suhar, mungkin saya ingin ke Pak Suhar dulu nih. Ya, siap. Terkait pemberitahuan ini dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Bapak sebagai Kepala OPD sudah menerima informasi ya, itu dan sudah melihat, mungkin bisa disampaikan Pak apa yang menjadi atensi dari Badan Penanggulangan Bencana sendiri di Kepri khususnya? Ya, memang ada peringatan ke kita terkait dengan adanya potensi bencana hidrometeorologi, ya, terutama banjir, longsor dan segala macamnya. Ya, kita sudah menerima memang. Ya. Dari mana saja Pak yang perlu kewaspadaan ekstra nih kira-kira menurut Bapak di Kota Batam? Jadi ya, mohon izin ya, kami sampaikan bahwa memang kalau kita bicara banjir, terkait dengan banjir ini, tidaklah memang kita hanya fokus kepada infrastruktur penanggulangan banjirnya, tapi memang terkait banjir ini adalah kita harus maju sedikit ke depan secara makro. Banjir ini kan merupakan ekses implikasi dari perjalanan kita dalam membangun suatu wilayah, membangun suatu perkotaan. Ya, dalam proses pembangunan tentu pengembangan wilayah itu ada ekses negatifnya, ada juga ekses positifnya. Yang jelas kalau positif udah pastikan akhirnya kan untuk kesejahteraan masyarakat gitu kan, memudahkan kita dalam bepergian segala macamnya, ya, meningkatkan ekonomi segala macamnya. Nah, yang jadi persoalan adalah memang ekses negatif dari perjalanan kita mengelola pembangunan ini, seperti kemacetan, ya, kawasan kumuh, dan salah satunya banjir. Jadi memang banjir ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan. Kita memang harus melihat seluruh persoalan secara makro, karena nanti banjir ini terkait dengan banyak aspek, ya, terutama aspek dari bagaimana kita mengelola kota ini dengan baik, mulai dari sisi perencanaan sampai ke implementasi pembangunan, sampai kita monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan kita. Nah, jadi itu yang perlu kita lihat. Di samping itu juga memang aspek-aspek lain yang
sedikit banyak memang tidak ada hubungan langsung, tetapi sangat mempengaruhi. Seperti aspek spasial, aspek penataan ruang kita. Jadi kenapa kita bicara aspek spasial juga mempengaruhi? Karena memang luas area yang kita tempati, luas bumi ini atau luas kota Batam lah, Pulau Batam ini kan tidak pernah bertambah, luasnya tidak pernah bertambah, tapi kebutuhan akan ruang selalu bertambah, dan itu memang ekses dari penggunaan ruang ini kalau kita tidak kelola dengan baik, tentunya menyebabkan itu tadi ada kekumuhan, banjir segala macam. Karena memang sebagaimana kita ketahui, banjir ini terjadi kan akibat tidak terbuangnya air atau limpasan air permukaan runoff secara cepat ke pembuangan air. Jadi bicara banjir, kita memang harus melihat sisi secara komprehensif, mulai dari hulunya ke hilirnya. Di hulunya ya kita harus bicara terkait dengan runoff ini, air limpasan air permukaan ini, bagaimana secara baik kita kelola air permukaan ini tidak terlalu banyak untuk menggenangi, ya kan. Artinya dari sisi kebijakan, makanya saya bicara tadi tata ruang segala macam, penggunaan tata guna lahan. Dari sisi kebijakan, ini kan sedapat mungkin, seoptimal mungkin, zona-zona lindung, ya daerah-daerah tangkapan segala macam itu harus kita pertahankan. Kalaupun terjadi pengurangan-pengurangan, paling tidak kita akan menciptakan zona-zona lindung yang baru. Itu yang perlu kita ini kan. Kenapa? Makanya pemerintah secara aturan tata ruang itu zona lindung itu memang dipertahankan, seperti hutan lindung untuk waduk segala macam itu ditetapkan. Termasuk daerah-daerah terbangun kita harus memiliki RTH itu minimal 20% untuk publik, 10% untuk privat. Jadi memang ini adalah upaya-upaya untuk mengurangi untuk upaya-upaya kita dalam rangka untuk yaitu tadi mengurangi ekses dari air permukaan ini untuk menjadi 100% dia menjadi air permukaan. Karena sebagaimana kita ketahui semua juga tahu kan, air ini kalau hujan di suatu area itu akan menjadi air limpasan itu tergantung kepada permukaan yang ditimpanya, yang dijatuhinya. Kalau hutan itu bisa dilihat itu koefisiennya, kalau kita dibicara hidrologi ya kita lihat kalau hutan itu tidak sampai di atas 20% menjadi air permukaan. Jadi kalau umpamanya analoginya kita punya ada jatuhan air 100 kubik, paling itu yang menjadi air permukaan limpasan ya, air lariannya hanya 20 kubik. Berbeda ketika itu sudah terbangun. Ketika sudah jadi beton, itu bisa menjadi 90%, 0,9 koefisiennya. Jadi di tahap awal di hulu ini bagaimana upaya-upaya kita mengelola sumber daya air ini, air hujan ini seperti itu, supaya sedapat mungkin tidak menjadi aliran permukaan 100%, yaitu dengan cara-cara kita menjaga pertama zona lindung kita, konservasi alam segala macam, daerah tangkapan kita pertahankan, itu yang upaya kita. Nah, setelah kita optimalkan ini, baru kita bicara ke hilirnya. Karena tidak mungkin 100% akan kita simpan airnya. Ketika jatuh, pasti akan menjadi hutan saja itu 20% sudah menjadi air permukaan. Nah, yang inilah yang kita lakukan treatment. Ibaratnya penyakit, Pak. Kita lakukan pencegahan dulu di awal, baru kita obati. Nah, inilah kita bicara infrastruktur pengendalian banjir. Yang memang yang limpasan inilah yang kita ini. Nah, kami melihat Batam tipologinya lebih kurang hampir sama dengan Jakarta. Pembuangan air rata-rata kita buang ke laut, buangan airnya, dan elevasi permukaan kita, daratan kita itu tidak terlalu jauh bedanya dengan elevasi pasang tertinggi.
Jadi memang di beberapa lokasi, kawasan-kawasan dataran rendah, seperti Jodo, Nagoya, Batu Haji, hampir semua Bengkong, itu kecepatan pembuangan aliran kita itu terpengaruh oleh pasang. Itu yang pertama. Karena harus kita lihat itu, jadi di Jakarta, sekarang hal-hal seperti ini memang kita tidak bisa lagi mengandalkan gravitasi. Gravitasi itu artinya dibiarkan air mengalir melalui drainase tanpa bantuan pompa atau segala macam. Di Jakarta itu, kenapa kita bicara Jakarta? Memang kita harus menjadi benchmarking juga Jakarta ini, menjadi persoalan yang sama dan ibu kota negara. Mereka lakukan memang yang seperti ini dilakukanlah pengendalian banjir dengan sistem pompa. Menurut catatan kita, Jakarta itu memiliki 475 stasiun pompa. Itu yang tetap, stasioner. 429 pompa mobile. Itu yang bisa dipindahkan ke sana kemari, mobile. Dengan kapasitas buangannya itu kapasitas itu sekitar 130 meter kubik per detik. Sementara Batam kita masih 0. Ya, artinya kami memandang secara perencanaan ke depan memang kapasitas air ini, kecepatan aliran ini sudah tidak bisa lagi kita hanya mengandalkan gravitasi. Tapi memang sudah boleh kita akan masuk kepada teknologi, yaitu kita akan melakukan pemompaan sistem stasiun pompa segala macam. Itu yang sedang kita rencanakan. Oke, artinya daerah di Batam ini yang menjadi kewaspadaan mungkin seluruhnya sesuai dengan data yang Badan Penanggulangan Bencana itu bahwa semua daerah di Batam itu rentan terjadi banjir. Betul, hampir semua wilayah Batam itu memang rentan terjadi banjir. Oke, kawasan seperti Tiban Kampung, kemudian terakhir Baloi Kolam ya Pak ya, itu juga apakah perlu penanganan ekstra? Ya betul ya. Jadi memang di dalam kita merencanakan suatu infrastruktur penanganan banjir itu memang tidaklah melulu bisa kita lakukan penanganannya melalui satu metode saja. Jadi memang tetap kita akan melakukan beberapa metode yang mungkin secara teknis kita lakukan, dan ini juga kaitannya adalah dengan biaya sebenarnya. Karena bagaimanapun sebaik apapun perencanaan kita, ya kita juga akan melihat kapasitas Kota Batam untuk melakukan implementasi terhadap perencanaan ini dengan uang yang tersedia, ya. Karena kapasitas keuangan kita juga terbatas, ya, jadi tidak bisa juga kita apple to apple dengan Jakarta. Jakarta APBD-nya 80 triliun, kita cuma 3,2 triliun Pak Likaya, 3,2 triliun. Artinya banyak sektor juga memang harus ini menjadi tugas wajib kita. Sektor kesehatan, pendidikan, segala macam. Sehingga memang kita berbesar hati juga memang menunggu giliran kita untuk mengintervensi ini, upaya-upaya ini. Tapi memang sudah kita siapkan sebenarnya. Sudah kita siapkan milestone-nya melalui RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi di sana tuh memang sudah kita diamanatkan beberapa dari sekian titik kita akan lakukan treatment penanganan. Nanti diharapkan tahun 2026 itu tinggal beberapa titik. Kira-kira begitu yang diamanatkan ke kami. Itu mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah kita juga. Ya. Treatment seperti apa Pak? Kayak tadi beberapa daerah yang sudah saya sebutkan, Tiban Kampung dan juga Baloi Kolam itu sepertinya setiap musim penghujan itu terjadi banjir di sana. Treatment seperti apa? Apakah setiap tahun berbeda kah? Treatmentnya kayak tadi Bapak, metode yang perlu dicoba terus? Ya, jadi begini, setiap titik beberapa kawasan itu case by case lah, tidak selalu sama. Tapi secara umum kita melihatkan tugas kita adalah bagaimana upaya kita. Pertama adalah kalau wilayah di sana masih ada wilayah konservasi atau penahan sementara di kolom detensi, kita akan aktifkan itu. Itu dulu. Yang kedua, setelah ini optimal, ini jangka panjang, setelah ini optimal, baru kita akan melakukan pengecekan terhadap kapasitas daya tampung saluran drainase. Dan itu juga dipertimbangkan dengan kondisi lingkungan. Kan rata-rata kawasan kita sudah settled area ya,
develop area, artinya sudah area-area yang sudah terbangun, nggak mungkin kita upkan levelnya. Artinya kalau sudah maksimal kita meningkatkan kapasitas drainasenya dan ternyata masih dalam hitungan kita itu masih belum cukup untuk kecepatan pembuangan, itulah nanti akan kita lakukan secara teknis melalui pemompaan. Kita lakukan dengan stasiun pompa. Ini sebenarnya pilihan yang tidak bisa kita elakkan sebenarnya. Karena memang hampir seluruh wilayah urban, kota-kota besar ya, kota-kota metropolitan, Jakarta, Surabaya, seperti itu. Karena tidak ada pilihan lain. Air cepat mesti dipompakan. Termasuk Singapura juga seperti itu. Oke. Iya. Oke, saya mungkin beralih ke Pak Likhai. Pak Likhai, sebagai wakil rakyat, apakah Bapak pernah mendapat keluhan dari masyarakat terkait tema kita hari ini? Saya kira saya akan berbicara masalah tadi sudah disebut sebagai wakil rakyat. Saya akan berbicara bahwa fakta di lapangan. Saya tidak akan berbicara masalah teori. Teori itu tidak penting bagi masyarakat. Yang penting harus ada bentuk mereka tidak mau banjir. Sebelumnya pernah saya sampaikan Batam ini kota aneh. Kenapa saya bilang kota aneh? Hujan banjir tapi pada mati air. Air tidak mengalir. Benar kan? Saya masih ingat yang terakhir ini yang paling parah tanggal 30 November. Sebenarnya banjir yang disampaikan ini sampaikan dia saya sepakat. Tetapi yang fakta di lapangan sekarang ini Pak Suhar ini orang baru. Saya kira pada yang pemimpin atau kadis yang sebelumnya mereka melakukan sesuatu pelebaran jalan atau melakukan suatu saluran dia tidak melalui suatu kajian yang benar. Gimana bisa terjadi pada 30 malam November itu fakta di banjirnya itu bisa mencapai di depan Morning Bakery, Windsor, di depan Pinuin sampai Grand Batam, di Hotel 89 sampai Batam itu banjirnya hampir mencapai sekitar 1 meter. Banyak mobil yang tenggelam di situ, rumah orang habis semua. Dan ini kenapa saya sebut tidak melalui kajian, itu hanya pada kadis yang sebelumnya, itu hanya ABS, hanya asal Bapak senang. Ya kan? Padahal fakta di lapangan kita bisa lihat. Saya di Batam ini termasuk paling lama, 39 tahun saya di Batam. Saluran Nagoya Lubuk Baja itu 2 saluran besar itu tidak bisa lari dari yang di samping Hotel 89 dari Pinuin lewat Hotel 89 sampai ke lewat DC Mall. Satu lagi di daerah samping Van Holano terus sampai ke Pasifik. 2 jalan ini yang menunjukkan saluran kita itu saluran besar. Gimana bisa terjadi 39 tahun dengan kapasitas yang dulu yang kita rencanakan sampai sekarang jumlah penduduk yang begitu banyak, salurannya tetap sama besar. Kan gitu. Memang pemerintah pelebaran jalan. Pelebaran jalan ini saya kira tidak ada fungsinya sama sekali bagi warga-warga kami yang di Nagoya. Pelebaran jalan ini selain saluran yang dia buat hanya saluran di pinggir jalan. Sedangkan pembuangan air itu tidak ada loh. Dikasih pipa 3 inci. Apa fungsinya 3 inci itu pipa yang di samping jalan itu? Dan mereka membuat saluran itu di atas perumahan. Contoh Lucky Estate Marina Park. Mereka di bawah permukaan itu hampir 1,5 meter loh. Dari saluran mereka. Sedangkan pembuangan air tidak mengalir ke saluran yang harus mengalir ke saluran besar. Ya kan? Terus mengalir lagi air itu menuju ke saluran besar yang lewatnya nanti di depan DC Mall. Itu semua di dalam saluran itu bisa fakta di lapangan, saya punya foto banyak. Itu selain pipa ATB, pipa fiber optik, pipa kabel PLN berserak sehingga sampah semua bertumpuk. Dan rata-rata saluran yang besar ini semua sudah tidak layak dipakai. Selain terlalu kecil dan semua sudah yang dulu dibikin pakai batu miring itu semua sudah roboh. Dan tidak layak kita sebut saluran. Coba kita lihat dari sampai Hotel 89 sampai ke ujung DC Mall. Diperparah lagi nanti ketika di depan Marina itu besar, di ujung nanti DC Mall sana menjadi mengecil di dekat hotel utama sampingnya, mengecil salurannya. Sama juga dengan yang di Van Holano. Di samping sini di atas itu besar, itu kan dari Seruni semua lewat situ juga airnya. Dari kecil ke besar, besar nanti kembali lagi ke kecil. Ya kan? Jalan diperbesar bukan ada faedahnya bagi warga masyarakat yang di Batam karena hanya membuat pertambahan parkir liar-liar itu. Yang dipertanyakan juga ini sebenarnya perlebaran jalan ini untuk parkir atau parkir liar atau untuk supaya tidak macet. Ini beda loh.
Ya kan? Kita ketahui suatu daerah, ketika dia membangun suatu daerah, pohon-pohon ditebang, jalan diperlebar, otomatis debit air yang saya orang awamnya tahu itu debit air pasti bertambah banyak, benar nggak? Tapi fakta di lapangan saluran tidak dibuat samping, dibuat besar, yang dengan ukuran yang sebenarnya yang harus dibikin 1,2 meter, yang dibuat hanya 60 cm itu, gimana bisa? Nah, debitnya diperparah lagi, saluran pembuangan tidak ada. Ya kan? Jadi saluran besar ini juga menjadi masalah. Jadi pada tanggal 30 November yang terjadi banjir. Ya, memang saya akui bahwa Pak Suhar ini luar biasa cepatnya menanggapi bahwa besok turunkan long arm untuk bersihkan semua. Ada suatu masalah sebenarnya. Fakta di lapangan kita capek bertengkar sama operator atau apa. Yang dikerjakan asal-asalan, dibersihkan tidak dibersihkan sama saja. Ya paling tinggi sampah-sampah plastik ini yang di tubuh itu dibersihkan. Terus apakah kita bisa gali diperdalam samping-samping dibersihkan? Enggak juga dibersihkan. Apa gunanya? Nanti kita sudah pasir itu kita letak di samping. Dengan alasan apa? Ini truknya harus buang jauh, nggak punya solarnya nggak cukup, kita harus keluar uang. Ya sebagai wakil rakyat nggak apa-apa saya memberikan itu. Uang solar mereka untuk menambahkan itu. Apakah orang awam bisa lakukan itu? Kan gitu. Benar kan? Sekarang permasalahan ini saya kira bukan hanya di sekitar Lubuk Baja, seluruh Batam. Contoh yang saya ceritain dekat sama saya ya, Greenland yang selama ini tidak pernah banjir. Kenapa sekarang banjir? Karena apa? Karena airnya bertumpuk pas di depan ruko saya. Kenapa ini terjadi? Karena di depan ruko saya itu paling rendah dari atas ke bawah. Sehingga yang di bawah ini tumpuk air. Kenapa? Karena sudah dibuat saluran. Saluran ini tidak ada tempat pembuangan. Untuk pembuangan air turun ke bawah nggak ada. Jadi gimana kita? Benar kan? Semua jalan harus. Jadi saya tidak paham bahwa gimana cara kajiannya. Contoh, ini bakal semua banjir. Kita membuat jalan dari Kepri Mall atau dari Sukajadi lah. Sampai ke bandara. Sampai saat ini sudah sampai ke Bundaran Kabil. Tapi apakah dalam Bundaran Kabil, coba kita perhatikan, samping kiri kanan itu apakah mereka punya saluran? Ditanam rumput atau apa? Kan gitu. Apa gunanya kalau pelebaran jalan itu sebenarnya untuk menghindari apa? Macet, banjir. Ya kan? Tapi dengan pelebaran jalan ini, debit air pasti tambah besar. Ya, terutama di kota. Kita kasihan sekarang warga Batam. Sebagai wakil rakyat saya kasihan. Kenapa? Orang sekarang di Batam ini bukan bangun tidur itu untuk mencari nafkah. Ada dua, dia pergi kerja, dia mendoai tak boleh hujan ini. Hujan rumah saya banjir. Yang kedua, saya pulang kerja ini nggak ada air saya tak bisa mandi. Ini tuh setiap hari kan. Jadi ekonomi kita otomatis lumpuh. Apalagi setiap kali banjir, mungkin yang paling senang itu toko elektronik. Yang jual kasur. Ya kan? Toko furniture. Itu paling senang mereka. Kenapa? Ketika dia banjir, bisa kita lihat ke Nagoya itu semua rata-rata mereka itu membuat bendolan di depan rumahnya sudah setengah meter. Masih juga dilewati oleh air. Sekarang kenapa saya bilang yang paling senang itu toko furniture? Otomatis sekali masuk kulkas rusak, kena air. Mesin cuci rusak, furniture rusak, spring bed habis semua. Kan gitu. Jadi dua hal ini saya kira pemerintah harus selesaikan secepatnya. Yang kita kasihan ini ketika bergantian Kadis ini yang sekarang diserahkan ke Pak Suhar, setahu saya anggaran untuk penanggulan banjir tahun ini sangat minim sekali. Kalau tidak salah cuma 13, sekian miliar, Pak ya. Kalau saya tidak salah. Apa artinya suatu Batam dengan 13,3 miliar itu untuk menanggulangi banjir? Apakah mampu? Saya kira ini hanya ejek-ejek, ini nggak mampu ini. Benar kan? Jadi nanti yang disalahkan siapa? Kan gitu. Coba bayangkan, suatu operator bisa datang, suatu truk yang dinyatakan tidak ada uang minyak lori itu untuk buang sampah, untuk buang pasirnya. Apa gunanya? Kan sama saja. Ya kan? Jadi saya kira saat ini yang paling harus dicepat selesaikan yaitu masalah banjir sama air. Kalau tidak, Batam ini akan tenggelam. Ekonomi kita di Nagoya sekarang ini lumpuh. Jadi orang hidup tidak tenang. Mau pergi kerja pun tidak tenang. Itu yang dilihat oleh Palikai. Iya, saya sendiri melihat. Ya kan? Pak Suhar, ya. Artinya tadi sinkron dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa banjir ini akumulasi. Bahwa adanya mungkin perencanaan pembangunan yang kurang pas sehingga akhirnya terjadi banjir saat ini. Betul, seperti itu Pak? Ya, akumulasi dari berbagai persoalan ya. Karena memang pertama ya perencanaan yang baik, tentu dieksekusi dengan baik, tentu menghasilkan sesuatu yang baik gitu kan. Saya pikir mungkin di tataran perencanaan kita udah cukup baik. Ya, cuman persoalannya kan saya pikir ada beberapa konsistensi. Saya pikir yang perlu kita uji kembali. Konsistensi kita memberikan izin, tata guna lahan ya umpamanya ya memberikan izin kegiatan segala macam itu juga perlu akan kita tinjau ulang. Ya. Oke.
Ya. Tadi disinggung juga terkait anggaran, minimnya anggaran. Apakah anggaran tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Likai sekitar 13? Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Itu Untuk penanggulangan banjir. Untuk banjir ini sendiri. Ya, kalau terkait dengan infrastruktur pengendalian banjir, memang kita anggaran belum ideal lah. Kita memahami itu juga, karena memang itu tadi. Karena kan pelayanan publik kita kan tidak hanya di posisi itu ya. Kita mesti menyediakan sekolah yang baik, bangunan sekolahnya masih kurang. Dibagi-bagi. Ya, gitu fasilitas kesehatan, ya segala macam UKM. Kita menyadari itu, jadi memang kita lakukan yang terbaik dengan anggaran yang tersedia. Ya, sementara memang untuk jangka pendek masih bisa kita jangkau dengan melakukan normalisasi. Kita sediakan alat seperti yang sampaikan Pak Likai tadi. Memang beberapa case by case, mungkin nanti kita akan tinjau Pak Likai seperti apa. Karena memang tidaklah semua begitu. Barangkali mungkin ada oknum-oknum juga yang di anggota kita nanti akan kita tindak, ya kan, seperti apa. Tapi yang jelas kan memang kita memiliki 17 unit alat ini yang mobile bisa digunakan untuk normalisasi sekota Batam itu. Jadi memang dengan posisi anggaran kita yang tersedia, kalau nggak salah bukan 13 miliar lah Pak Likai, sekitar 26 miliar ya. Kalau untuk 2026, 2023 itu mohon izin Pak catatan sekitar 30. Jadi terdiri dari operasional alat beratnya untuk normalisasi, terus pemilihan alat berat, dan ada beberapa pemeliharaan drainase dan pembangunan drainase. Kalau dikatakan ideal ya memang jauh dari ideal. Tetapi kita menyadari itu juga, memang yaitu kapasitas keuangan daerah kita memang sebaik mungkin kita mengelola secara baik. Jadi semua sektor itu bisa berjalan, Pak. Dimaksimalkan. Ya, dimaksimalkan ya. Oke. Tapi Pak Likai tadi kan kita sampai tadi juga Pak Suhar sudah menyebutkan bahwa telah melakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam gitu ya terkait banjir ini. Menurut Pak Likai sendiri upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemko apakah sudah pas? Saya kira tidak, sama sekali tidak pas. Saya kira dalam hal ini Pemko sendiri dalam hari ini Bina Marga harus bentuk suatu tim yang meninjau semua daerah. Contoh yang tadi saya sampaikan, saya sepakat sama Pak Suhar untuk normalisasi. Saya kira itu hanya untuk mengurangi kebanjiran, bukan mencegah. Untuk kepanjangan tak dari. Kita juga butuh masyarakat semua, masyarakat Batam ini supaya kompak, jangan buang sampah sembarangan. Dan dari pihak terkait, contohnya PLN yang pasang kabel ataupun Moya yang pasang pipa ataupun yang para pasang fiber optik itu pasang di tempat yang disesuaikan, jangan melintang-lintang gini sehingga banyak sampah yang tersangkut di situ. Dan saya kira untuk normalisasi ini jangka pendek sih boleh-boleh saja. Tetapi apakah sudah mencegah? Contoh di Nagari, enggak, sama sekali enggak. Contoh tadi saya sebut Marina, itu hampir setiap kali hujan banjir. Lucky Estate, Marina Park banjir semua. Kenapa ini terjadi? Karena normalisasinya itu, contoh yang saya bilang, bahwa dia normalisasi cuma di sekitar Marina Park. Istilah di hulu aja, di hilir kan enggak. Percuma kan? Di bawah di Simol kan ada saluran, nggak bisa dibersihkan, ya kan? Yang lain-lain kan nggak dibersihkan. Hulunya besar, hilirnya kecil, gimana pembuangan air ini, ya kan? Dan saya kira ini juga suatu hal yang saya sampaikan ke Pak Suhar. Pak Suhar tadi sudah menjawab bahwa ini operator sama ini sebenarnya kejadian di gimana. Yang 2 kali saya turunkan tanggal 30, tanggal 1 itu langsung turunkan, tanggal 2 lah turunkan dia punya alat berat. Yang dikerjakan saya kira saluran itu tidak lebih dari 20 meter. Saya kira kalau di Marina Park mungkin tak ada 15 meter. Di saluran penyeberangan jembatan, nah itulah yang dikorek-korek, ada itu sudah selesai. Kita datang dia korek, kita pulang dia selesai. Nah itulah yang terjadi, kan gitu. Jadi ini memang butuh, saya kira butuh pengawasan yang ketat, sama jangan kerjalah asal-asalan, ya kan? Untuk mencegah, ya kan? Oke, tapi jangka panjangnya apa? Ya kan? Apakah masyarakat tetap seperti gini? Dia tetap di tiap hari hujan kita harus tunggu banjir. Ini hujannya bukan kalau hujan 2 jam 3 jam hujan lebat banjir. Ini hujan 30 menit sudah nggak karuan, 15 menit sudah nggak karuan, kan gitu. Ya kan, sekarang lihat yang ada di Grand Mall. Grand Mall bikin mall begitu besar, seharusnya mereka juga sudah punya kajian yang tepat. Saya kira mereka juga tidak sembarangan buat. Tapi ternyata sudah berapa kali mereka mengalami banjir. Ya kan? Dan kita sekarang sudah lihat kok, saluran sama
dasar saluran pembuangan sama saluran besar ini sudah sama tingginya. Ya kan, lebih diperparah lagi, nanti ujung sana dibuat saluran, hulu hilirnya nggak ada. Hilirnya pasti tetap pakai tanah gini, sehingga airnya nggak mengalir. Tapi yang paling pokoknya menurut saya, kita tidak ada berbanding bahwa debit air atau pompa atau apa. Kalau kita tunggu seperti gini, akan selesai Batam. Menurut saya, yang paling konkret sekarang, yang paling harus dikerjakan, saluran drainase besar ini yang harus kita kerjakan. Oke, Ya kan? nanti kita akan konfirmasi ke Pak Suhar. Mungkin ke Pak Alvano sebagai pengamat tata ruang, Pak, sebagai melihat kota Batam yang kerap terjadi banjir. Apa yang dinilai kurang pas, Pak, sehingga Batam ini seringkali banjir? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau udah masuk musim penghujan ini, polemik banjir muncul. Nah, artinya dengan intensitas hujan yang semakin tinggi, cuaca yang semakin ekstrim ini, potensi banjir akan makin sering terjadi. Nah, ini berarti kan sistem tata air drainase kita ini belum maksimal, belum mampu mengantisipasi curah hujan yang begitu tinggi. Nah, kan berarti perlu optimalisasi peningkatan kapasitas drainase kita. Nah, tadi Pak Suhar sudah bicara perencanaan. Pak Suhar bilang harus melihat aspek makro, jangan hanya parsial dari infrastruktur. Tadi Pak Likai sempat menyinggung kajian, ada jangka waktu panjang. Nah, ini saya sepakat, makanya saya naik lagi ke atas nih. Karena Pak Suhar tadi suruh lihat makro, kita naik ke atas. Jadi memang kalau dari arahan pemerintah pusat melalui Kementerian PU, bagaimana menyelenggarakan sistem drainase, itu ada 3 dari arahan dari Kementerian PU. Sudah ada pedomannya. Pertama, bagaimana kita harus menyiapkan rencana induk sistem drainase perkotaan. Kedua, bagaimana kita menyiapkan juga studi kelayakannya. Dan yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan perancangan detail teknisnya atau biasa disebut dengan DED. Nah, di rencana induk inilah bagaimana perencanaan secara kompresif, makro dan terarah untuk merencanakan infrastruktur drainase. Nah, bicara rencana induk berarti di dalam situ ada tahapan jangka pendek, menengah dan panjang. Nah, memang kalau di situ memang diamanatkan juga untuk harus terintegrasi dengan namanya rencana tata ruang wilayah tadi yang Pak Suhar sampaikan. Nah, rencana tata ruang wilayah kita lah yang mengatur peruntukan pola-pola ruang, zonasi ruang, kemampuan ruang untuk beraktivitas. Apakah itu ruang untuk pemukiman, ruang untuk serapan, hutan lindung, di mana luasan itu kalau hutan lindung sudah ditetapkan oleh KLHK, tinggal kita menyesuaikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kalau bicara komprehensif tadi juga diamanatkan bagaimana tata ruang itu sendiri harus juga terintegrasi dengan KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Itu bicara bagaimana perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, ya kan? Bagaimana merencanakan kebijakan-kebijakan strategis, tapi tetap memperhatikan aspek lingkungan. Mungkin di situ akan berbicara terkait dengan daya dukung, daya tampung lingkungan. Ya, kita harus tahu kapasitas kemampuan Batam. Ya, kita bukan seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera yang luasnya begitu luas, kita luasan kita terbatas. Berapa Pulau Batam aja? Sekitar 400-an kilometer persegi ya, kalau nggak salah. Nah, berarti kan perlu kita tahu dulu kapasitas kita, baru kita tahu berapa kita bisa merencanakan ruang-ruang kegiatan tersebut. Nah, kalau bicara kelayakan, ya kan, berarti apa yang sudah kita rencanakan itu layak dari sisi aspek fisiknya, layak dari aspek sosialnya, dan layak dari aspek ekonominya, ya kan. Baru kita turun lagi persiapan pembangunan. Jadi didetailkan lagi perencanaan untuk membangun infrastruktur itu secara kajian penggambaran untuk persiapan pembangunan udah layak siap bangun. Nah, itu memang secara komprehensif perencanaan kajian itu sudah harus matang. Tinggal bagaimana mensinergikan, mengintegrasikan. Karena kita ini banyak rencana-rencana sektoral. Ada BP, ada Pemko juga menyiapkan RPJMD, rencana program-program pembangunan. Di BP juga ada Renstra, rencana-rencana pembangunan. Ini harus terintegrasi ke dalam rencana tata ruang wilayah secara spasial. Itu bicara pola ruang, bicara struktur ruang. Nah, disitulah ruang-ruang yang sudah ditetapkan, rencana pembangunan itu diperuntukkan. Nah, kembali lagi, ini memang kalau kita lihat dengan intensitas curah hujan yang tinggi dan juga curah hujan yang sangat pendek, itu kita sudah mulai banjir, merata. Sudah mulai merata.
Nah, artinya kita juga harus tahu berapa kemampuan kapasitas yang direncanakan di master plan drainase kita tuh, berapa kemampuan kapasitasnya itu. Tadi Pak Suhar sempat bicara teknis Q-nya. Apakah Q itu kemampuan untuk mengantisipasi curahan hujan yang begitu tinggi? Apakah Q itu untuk perencanaan 20 tahun, 50 tahun, atau 100 tahun? Ini kembali lagi kemampuan anggaran dalam perencanaan itu. Dari situ kita bisa tahu. Karena ya tadi durasi yang pendek saja banjirnya sudah merata. Kalau tadi disampaikan bagaimana Jakarta itu Bu, itu mereka dikasihkan target loh. Harus surut kurang dari 6 jam kalau nggak salah. 5 jam. 5 jam ya, kurang dari 5 jam. Ya. Nah, kita itu baru 1 jam nih, ya kalau bisa lebih kurang lagi. Nah, berarti kan perlu upaya yang bukan upaya biasa, tapi upaya luar biasa. Nah, upaya luar biasa itu apa? Kita harus mengupgrade sistem ini, bagaimana bisa menyesuaikan dengan kondisi dinamika perkembangan yang begitu cepat terjadi. Nah, inilah perlu namanya sinkronisasi, koordinasi, dan juga perlu ada kerjasama antara BP dan pemerintah Kota Batam, mungkin namanya juga BMSDA. Sehingga perencanaan ini dapat terlaksana dengan baik. Kalau perencanaan, setelah perencanaan kan tentu pelaksanaan. Dan pelaksanaan ada pemanfaatan dan pengendalian. Nah, pengendalian itu yang perlu kita sama-sama jaga. Masyarakat berhak untuk berproses di situ, karena dalam Undang-Undang Penataan Ruang, masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian. Jadi bukan hanya kerja pemerintah, masyarakat juga berperan serta di situ. Nah, itu yang perlu kita sama-sama perhatikan. Tadi sudah hujannya pendek, banjirnya yang dampaknya merata. Ditambah lagi kalau kita lihat peruntukan ruang yang sudah terbangun semakin masif, artinya tutupan lahan yang begitu tinggi, run off air yang lari kemana-mana yang tidak tertampung, yang tidak terserap itu tidak terkendali, ya kan? Nah, itu kan perlu ada strategi-strategi. Ditambah lagi sistem drainase kita yang bisa dikatakan kurang baik ya, agak buruk. Karena tadi belum mampu menampung kapasitas air hujan itu. Nah, sudah kemampuan kinerjanya kurang baik, terjadi juga ditambah lagi diperparah dengan kondisi drainase tadi sempat disampaikan Pak Likai. Banyak sampah, penyempitan, sedimentasi, ya kan, proses pembangunan pelebaran jalan, terjadi pengerukan tanah, pasir masuk ke dalam gorong-gorong, ya kan, kabel-kabel yang mungkin di dalam, ya kan. Nah, itu yang kemarin sempat disampaikan Pak Wali juga, termasuk di drainase di pemukiman. Nah, ya udah ya kita bergotong royong lah gitu kan, membersihkan ini semua. Jadi upayanya tuh memang makro, komprehensif dan bersama-sama. Nah, jadi memang karakteristik kita agak berbeda, terutama di pemukiman-pemukiman yang dekat dengan pesisir, karena kita tadi Pak Sor sampaikan kita buang air nih ke laut. Nah, antara leveling pembuangan air drainase dengan laut ini, ketika air pasang, kebanyakan ketika kita hujan air pasang, nggak bisa dia buang, ketahan, atau mental dia balik lagi. Nah, tadi perlu upaya-upaya intervensi menggunakan teknologi, karena mengalirkan air kita ini selama ini hanya mengandalkan gravitasi. Nah, jadi harus ada intervensi teknologi dengan pompa. Nah, cuma kan tadi pompa kendalanya mungkin aspek teknis, anggaran. Nah, ini kita upayakan bersama-sama. Seperti apa yang harus kita lakukan agar kota ini menjadi lebih baik. Karena kita mau menuju kota baru nih, kota Bandar Dunia Madani nih. Nah, ini kan berarti masalah-masalah ini harus kita tangani bersama. Oke. Ya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara. Tentunya kita akan masih membahas terkait bata waspada banjir. Masih banyak yang perlu kita gali lagi dari Pak Suhar. Mungkin ini sangat tanggung jawabnya sangat berat sekali ya Pak Suhar ya. Siap. Oke. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Nak buka usaha, tapi modal tak ada. Ini bang minumannya. Woi, apa masalah nih? Kusut aja muka bang, aku tengok. Apa masalah nih? Masalah tu tak ada kak. Cuma saya ni terendak juga nak bikin usaha macam kakak ni. Hitung-hitung nak merubah nasib dan perekonomian saya ni lah. Tapi apalah, modal tak ada. Apa pula susah sangat?
Abang manfaatkan aja lah program pinjaman subsidi marginal persen tuh. Dapatlah abang buat modal usaha. Maksudnya apa tu Kak? Iya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Bank Riau Capri Syariah. Abang tinggal bayar pokoknya aja selama 2 tahun. Nah, bunganya pemerintah lah yang nanggung. Masya Allah, betul tak Kakak ni? Abang tak percaya. Nih, dengar baik-baik pidato Pak Gubernur kita, Bang. Kita juga akan meneruskan bantuan modal UMKM 20 juta rupiah melalui Bank Riau Capri Syariah. Tahun ini kita sediakan 1.000 untuk 1.000 UMKM. Silakan manfaatkan itu. Kita akan evaluasi, kalau terlalu kecil tahun depan kita naikkan jadi 40 juta rupiah per pinjaman. Tapi bunganya tetap ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu bayar pokoknya aja. Terima kasih Bapak telah mengunjungi Bank Riau Capri Syariah Cabang Tanjung Pinang. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Udin. Dengan Pak Udin. Pak Udin ada yang bisa kami bantu Pak? Iya, jadi saya ni nak menanyakan tentang program Pemprov Capri ni yang ada di Bank Riau Capri Syariah ni Bu. Iya betul Pak, di Bank Riau Capri Syariah ini ada program pemerintah Pemprov Capri dengan pembiayaan hingga 20 juta rupiah, jangka waktu hingga 24 bulan dan margin 0% Pak, dan bebas biaya provisi. Untuk persyaratannya apa aja Bu? Baik Pak, syarat dan ketentuannya: fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, legalitas usaha berupa surat keterangan usaha dari kelurahan atau NIB, fotokopi agunan berupa SHM, Alashak atau BPKB, kemudian pas foto, rekening koran tabungan 3 bulan terakhir, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit usaha di bank lain dan tidak termasuk daftar hitam BI, dan syarat lain jika diperlukan oleh bank. Dengan pinjaman margin 0% tanpa bunga, akhirnya saya dapat membuka usaha ini. Program bermanfaat, tenor bersahabat, UMKM bermartabat. Air garam rasanya masin, manis diseduh rasanya gula. Ayo manfaatkan program subsidi bagi UMKM maju, Capri sejahtera. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Bank Riau Capri Syariah. Berkah untuk semua. Tidak hanya menyoroti persoalan air bersih di Kota Batam, Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Lik Kai, juga menyoroti persoalan banjir yang terjadi di beberapa kawasan Kota Batam yang terjadi beberapa hari belakangan. Menurut Lik Kai, banjir yang melanda kawasan Kota Batam, salah satunya di kawasan Windsor Lubuk Baja, di mana drainase induk di kawasan tersebut tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi sehingga air meluap ke badan jalan. Padahal selama puluhan tahun daerah tersebut tidak pernah mengalami banjir. Menurut Likai, setiap jalan yang sudah diperbaiki dan dilebarkan harus dibarengi dengan sistem drainase yang memadai, sehingga bagian perencanaan BP Dinas Bina Marga Kota Batam harus bertanggung jawab terkait hal ini. Likai juga menekankan pentingnya kajian menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Untuk itu, Likai mengajak seluruh pihak bersinergi mengatasi persoalan banjir tersebut. Harus bersinergi dalam hal kerjasama semua. Kita juga mengharapkan masyarakat ini tidak buang sampah sembarangan, ya kan? Nah, jadi juga dari pemerintah, kita mengharapkan pemerintah harus mencari solusi yang konkret sehingga tidak terjadi banjir berkepanjangan seperti ini. Ini setiap jalan yang sudah diperbaiki, bukan dia siang tak hujan memang bagus, tapi begitu hujan semua tenggelam. Contoh, saya di Batam ini sudah 40 tahun, saya belum nampak di depan rumah makan sederhana itu banjir setinggi gitu. Baru kemarin malam Jumat nggak salah ya, banjir setinggi gitu. Memang curah hujan yang tinggi, tapi salahnya dengan siapa? Ya
Ya, kalau saya lihat pemerintah ketika pelebaran jalan ini tidak mempunyai kajian yang benar, ya kan? Dalam hal ini kalau BP, ya kan, BP yang bagiannya perencanaan ini itu harus bertanggung jawab. Kalau kalau jalan ini milik Pemko bangun, artinya Bina Marga, ya kan, Kadis Bina Marga yang lama ini bertanggung jawab. Karena kajian kita, kalau menurut saya lihat di fakta di lapangan, pohon yang kita tebang benar, pohon besar, kita buat saluran benar, ya kan. Tapi saluran yang kita buat itu kan tidak sesuai, karena saluran yang di samping jalan kita perbesar. Tadi sudah disampaikan itu bahwa saluran induk ini yang tidak ada. Karena saluran yang menuju laut kita kan dekat sama laut. Kenapa bisa terjadi gini? Sekarang saluran besar itu yang tidak diperbesar, sedangkan saluran pinggir jalan diperbesar, sehingga debit air yang dulu harus singgah di pohon, masuk ke tanah, sekarang kan sudah di pelebaran semua. Artinya debit air pasti makin besar. Betul kan? Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Batam, mencatat ada sekitar 21 titik rawan banjir untuk kawasan pemukiman dan banjir di kawasan jalan protokol. Demikian Bangun Sailendra melaporkan dari Batam. Ya, Anda masih di catatan redaksi pemirsa. Kita tadi sudah sama-sama melihat tayangan catatan redaksi. Mungkin Pak Suhar, terkait tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Likhai di segmen pertama, bahwa kenapa drainase itu tidak dilebarkan ya Pak ya, agar debit air nanti bisa tertampung. Apakah itu juga perlu dilakukan Pak Suhar? Ya betul, jadi penanganan banjir ini kan ada beberapa skema ya yang kita lihat, ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Makanya saya di awal pembicaraan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita menangani banjir ini seperti penyakit lah. Jadi ada pencegahan, di hilirnya kalau sudah sakit berarti kan harus ada treatmentnya, obatnya, kira-kira begitu. Jadi kalau untuk jangka panjang memang perlu penanganan secara komprehensif. Maksud kami adalah bahwa banyak faktor-faktor, banyak aspek-aspek yang akan mempengaruhi kejadian banjir ini. Pertama, aspek tata guna lahan, aspek perizinan, segala macam itu pasti akan mempengaruhi. Karena bukaan lahan saja itu akan merubah pola aliran dan jumlah runoff aliran permukaan. Jadi memang itu jangka panjang. Paling tidak apa yang ada sekarang, daerah resapan yang ada sekarang, kalau bisa kita pertahankan. Jadi jangan dikurangi lagi. Itu jadi wilayah konservasi, kita punya hutan lindung, terus RTH yang ditargetkan 30% yang kita belum bisa mencapai. Kita akui Batam ya Pak Elpano belum mencapai 30%. Bahkan kita sudah kalah sama DKI. DKI udah 30,9%. DKI yang begitu masifnya kawasan-kawasan perkotaannya, tapi secara totali mereka sudah memiliki RTH 30%. Kita 30,9%. Kita belum sampai ke sana. Ini juga mempengaruhi, maksud kami di hulu ini mesti juga kita benerin gitu kan, baru kita bicara hilirnya. Nah, hilir tadi seperti apa yang disampaikan Pak Likhai, tentu akan kita evaluasi sistem drainase kita, mulai dari kapasitasnya, baik drainase primernya, baik drainase sekundernya, baik tersiernya lingkungan, dan akan kita evaluasi juga konektivitas ya, keterkaitan ya, konektivitas antara semua drainase ini, sehingga menjadi satu kesatuan sistem yang memang mampu untuk mengalirkan. Nah, itu yang kita lakukan di hilirnya. Jadi saya tidak bicara case by case. Pokoknya di Windsor segala macam, ya kita akui. Kita belum melakukan upgrading drainase primer kita, termasuk Nagoya Jodo itu. Bukan 2 Pak Likhai, itu ada 3 catatan kita yang primer itu. Memang belum kita lakukan upgrade secara baik sampai hari ini. Pertama itu tadi, kita memang kondisinya itu adalah kalau lakukan pelebaran Pak Likhai, itu adalah wilayah yang sudah terbangun. Akan sulit kita lakukan pelebaran. Kalau pelebaran kena rumah orang, kena segala macam jalannya. Itu yang kita lakukan. Terus kalau kita pun lakukan normalisasi pendalaman, itu kita tidak mendapatkan kemiringan Pak Elpano ya. Kita dapatkan kemiringan nanti menjadi sarang nyamuk juga. Artinya teknis ini kita terbuka, saran-saran dari semua pihak akan kita tampung. Tapi yang jelas memang kita akui drainase primer kita
kita beberapa termasuk wilayah itu kita akan lakukan upgrade nantinya untuk meningkatkan kapasitas. Bukan bicara drainasenya saja. Jadi ketika saya bicara sistem pengendalian banjir itu ada kapasitas tampung drainasenya, terus ada bangunan pelengkapnya. Mulai dari kalau ada kolom detensinya, kolom retensi, kalau ada stasiun pompanya, itu istilahnya paket lengkapnya. Itu yang kita inginkan ke depan. Karena bicara pengaliran tadi, itu tadi kita sudah tidak mampu lagi mengandalkan gravitasi. Mau kita lebarkan selebar lapangan bola pun membuangnya susah juga Pak Likai. Ya, ketika terjadi pasang tertinggi kita akan membuangnya. Jadi sistem intervensi teknologi itu gunanya ketika terjadi pasang tertinggi, kita hujan ini yang dari laut kita stop, kita blok gitu kan, yang ini membuang secara otomatis melalui sistem pompa. Itu yang dilakukan. Kenapa kita sebutkan DKI Jakarta? Memang mereka tidak ada pilihan, dengan sistem inilah mereka sedikit banyak bisa mengurangi, ya termasuk dari 7 jam ditargetkan menjadi 5 jam ya genangannya. Nah itu yang di hilirnya yang kita lakukan. Jadi itu jangka panjangnya. Jangka pendek itulah akan kita lakukan menjaga semaksimal mungkin kinerja dari saluran existing yang ada ini optimal. Itulah yang kita lakukan normalisasi. Okay. Memang kita akui semuanya memang tidak terjangkau oleh kita karena berdasarkan data kita Mbak Putri itu luar biasa. Kita punya drainase primer saja itu ada 121 ruas, panjangnya lebih kurang 108 km. Itu luar biasa panjang. Kita punya drainase sekunder sebanyak 1065 ruas, panjangnya 438 km. Secara total belum sekunder, artinya memang cakupan pelayanan kita dari sisi SDM, dari sumber daya termasuk sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya peralatan segala macam memang belum optimal kita akui. Dan inilah kita mendorong semua pihak memang untuk memikirkan ini. Oke. Ya. Terkait pembentukan tim tadi yang disampaikan oleh Pak Likai sendiri sudah dilakukan Pak untuk mungkin melibatkan OPD juga. Jadi usulan-usulan yang baik termasuk membentuk tim memang sepanjang itu bisa mendorong untuk percepatan pengendalian banjir, penanganan banjirnya, kita akan terbuka Mbak Putri. Kita akan lakukan itu nanti kita ini. Apakah nih tim ini bisa, jangan-jangan tim juga nanti akan kita kaji. Apakah tim ini menjadi efektif atau jangan-jangan tim juga menjadi kontraproduktif dengan kebijakan-kebijakan kita juga akan kita lihat ya. Tapi sejauh yang kita ini kan kita akan terbuka untuk usulan-usulan seperti itu karena memang dibentuk seperti tim ad hoc atau seperti apa yang tugasnya sementara untuk melakukan akselerasi segala macam ya nanti akan kita ini kan dengan pimpinan kita akan ini terbuka saja ya. Pak Alpardo mungkin melihat tadi berbagai permasalahan yang terjadi gitu dalam penanggulangan banjir sendiri, mungkin ada solusi yang pas menurut Bapak sebagai pengamat tata ruang yang paling ekspres. Tadi Pak Suhar sempat bicara terkait aspek perizinan, pengendalian. Nah ini kan rencana-rencana pembangunan kan dasar perizinannya adalah rencana tata ruang wilayah, karena di ruang itu sudah diatur apa yang boleh dibangun dan tidak boleh. Nah, berarti kan harus dikendalikan nih. Ketika suatu ruangan itu dan dikaji kemampuannya, berarti ketika proposal pembangunan masuk itu harus dilihat mana yang diperbolehkan, mana yang diperbolehkan bersyarat, mana yang tidak diperbolehkan, dan berapa ruang koefisien daerah bangunannya yang bisa disiapkan semaksimal mungkinnya tuh batasnya seberapa, itu harus dikendalikan. Nah, artinya sekarang sudah aspek mengendalikan. Nah, pengendalian juga kita harus lihat juga nih sekarang proses pembangunan banyak tadi Pak Likai bicara pelebaran jalan, cut and fill. Nah, ini tidak bisa lepas gitu saja, harus memperhatikan aspek sistem drainase sekitarnya. Nah, tapi yang paling penting sekarang bagaimana solusi? Tadi kata Pak Suhar, kalau bicara pelebaran agak sulit. Tadi sudah ruang-ruang sudah termanfaatkan. Nah, kita lihat kalau bicara ruang direncanakan itu kan letaknya di tata ruang, di struktur ruang. Jadi mereka sudah dialokasikan ruang-ruang untuk pembangunan drainase baru. Ya kita buat drainase baru, buat saluran-saluran penghubung atau pemecah sehingga debit itu dapat tertangani, tidak tertumpu pada satu. Nah, perlu ada saluran-saluran baru yang create. Nah, yang paling penting ini mungkin juga kerjasama antara Pemko dengan BP, harus buat kolam retensi, embung, karena kita ini susah
mendapatkan air baku untuk air bersih. Kita jangan melihat hujan ini sebagai musibah, tapi berkah. Karena dengan hujan ini kita mendapatkan air baku untuk air bersih dan air minum kita gitu kan. Nah itu disalurkan kemana? Ke waduk-waduk, reservoir, ke embung-embung yang sekarang saya lihat embung-embung sudah mulai berkurang. Nah ini harus dipertahankan. Dan yang paling penting setelah melakukan pelebaran tadi, pembukaan jalan, nah penghijauan harus tetap dilakukan. Sembari kita harus melakukan pengendalian dan gotong royong bersama, terutama di pemukiman agar gorong-gorong itu bersih kembali. Nah ini perlu juga kesadaran masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses ini. Dan itu juga pemerintah juga harus melakukan pemetaan mana-mana sistem drainase yang sudah tidak maksimal lagi kinerjanya, itu harus ada penanganan yang cepat. Oke, Pak Likhai, kira ada yang bisa ditambahkan upaya tadi yang sudah disampaikan oleh pengamat tata ruang Pak Alvano sendiri? Saya sepakat sama Pak Alvano. Ya, salah satunya ya cara memecahkan air ini, mungkin membuka saluran baru atau apa gitu ya. Tapi dalam hal ini kita juga sudah Pak Suhar sampaikan bahwa anggaran untuk pencegahan banjir atau membuat saluran ini hanya sekitar 30 miliar Pak ya. 30 miliar. Tahun depan 26. 20 berapa? 26 miliar. 26 miliar. Dan sekarang kita ketahui banjir ini sudah boleh dikatakan 3 sampai 4 tahun terakhir ini melebar kemana-mana. Sampai di mana-mana semua banjir. Gimana bisa terjadi kebanjiran ini? Seharusnya pemerintah sejak itu sudah mencari solusi yang terbaik bagi semua warga gimana. Tapi kalau saya lihat pemerintah ini tidak serius dalam penanganan banjir. Kenapa? Dia lebih condong untuk membangun infrastruktur jalan yang lebar-lebar, ya kan? Tapi saluran ini, kebanjiran ini tidak serius dalam untuk menangani banjir ini. Gimana bisa terjadi kalau seluruh Batam ini tahun 2023, 2024 hanya menggunakan anggaran 26 miliar untuk mengoptimalkan banjir ini? Boleh dikatakan bahwa sekitar 3,3 triliun APBD kita yang dianggarkan cuma 26 miliar untuk penanganan banjir. Artinya kalau menurut saya pribadi pemerintah tidak serius dalam penanganan banjir ini, ya kan? Padahal efek banjir ini terhadap nama besarnya Batam tadi disampaikan Pak Alvano, masalah Batam mau menuju kota modern, ya kan, kota baru. Jangan-jangan nanti menuju kota banjir pula, bukan baru, kan gitu. Jadi saya harapkan dalam hal ini sebagai wakil rakyat, saya mengharapkan pemerintah lebih seriuslah menangani banjir ini, ya kan? Bukan dengan cara solusi untuk menangani banjir itu dengan hanya setiap bulan atau setiap 2 bulan untuk normalisasi. Itu tidak bisa dilakukan gitu terus. Kita fakta kok sekarang Botania di mana-mana itu semua banjir kan? Kalau hujan banjir semua kan? Ada tak daerah yang tidak banjir? Dari 12 kecamatan mungkin di Galang sana lah, di Bulang sana yang agak tidak banjir mungkin. Daerah lain kan semua banjir, ya kan? Baik Batu Aji, Sagulung, semua kecamatan ini banjir. Apakah dengan anggaran 26 miliar itu satu kecamatan dibagi sekitar 2, sekian miliar, apakah cukup untuk menangani banjir ini? Ya, sekali lagi kalau saya lihat dalam posisi ini pemerintah tidak serius dalam menangani banjir. Dia lebih condong hanya untuk mempelebaran jalan. Ya kan? Sedangkan kita lihat pelebaran jalan di Nagoya sama sekali tidak berfaedah bagi kami yang tinggal huni di Nagoya untuk jalan ini, tidak. Hanya berfaedah bagi para parkir liar yang tidak bisa menambah PAD kita juga, kan gitu. Jadi tadi juga disampaikan ke Pak Suhar bahwa di dalam saluran ini mungkin pinggirnya sudah ada bangunan rumah, ada bangunan apa. Tapi kalau sama lagi Pak Suhar yang membangun rumah ini rata-rata mereka itu mungkin mempunyai IMB atau apapun ada PL-nya, tetapi jelas yang punya ini biasanya ya maaf saya memang bukan singgung siapa, biasa pengusaha, ya kan? Tapi kenapa mereka itu kita tidak berani menggusur? Tapi ketika kita pelebaran jalan, yang jalan di pinggir jalan, kita berani menggusur karena kita menganggap mereka itu rumah liar. Tetapi kenapa dia menghalang banjir, kita tidak berani menggusur? Itu kan juga suatu pertanyaan besar. Seharusnya harus fair dong. Kalau mereka dianggap rumah liar di pinggir jalan, artinya mereka bangun di samping atau di atas drainase yang menghalang banjir. Mereka wajib juga wajib juga dibongkar, kan gitu. Saya kira semua hal sama semua. Mari kita sama-sama mengatasi banjir ini. Ya otomatis warga juga harus kompak bahwa jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Dan kita juga mengharap sebagai wakil rakyat, saya juga mengharapkan pemerintah bisa lebih serius menangani banjir ini. Bukan hanya
Lubuk Baja atau sekitar Windsor, tapi seluruh Batam. Kita lihat sekarang seluruh Batam boleh katakan banjir semua, ya. Dan kita paham bahwa Pak Suhar ini terakhir baru masuk, ini ketemu imbasnya aja kan gitu, ya kan. Mungkin Pak Suhar butuh waktu untuk kajian, itu jelas, ya kan. Tapi ya kami masyarakat Batam sebagai wakil rakyat, kami sudah menaruh harapan yang sangat besar kepada Pak Suhar supaya ini bisa diselesaikan secepat mungkin, ya kan. Jangan kita ancang-ancang beli mesin, beli apa. Solusi untuk sementara ini apa? Ya kan? Solusinya nggak ada. Saya yakin nanti 1-2 bulan ini hujan lagi dalam bulan ini, pasti banjir lagi, ya kan? Oke, terima kasih. Oke, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Belum habis ya? Buka usaha, tapi modal tak ada. Ini bang minumannya. Woi, apa masalah nih? Kusut aja muka bang, aku tengok. Apa masalah nih? Masalah tu tak ada kak. Cuma saya ni terendak juga nak bikin usaha macam kakak ni. Hitung-hitung nak merubah nasib dan perekonomian saya ni lah. Tapi apalah, modal tak ada. Apa pula susah sangat? Abang manfaatkan aja lah program pinjaman subsidi marginal persen tu. Dapatlah abang buat modal usaha. Maksudnya apa tu kak? Iya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Bank Riau Capri Syariah. Abang tinggal bayar pokoknya aja selama 2 tahun. Nah, bunganya pemerintah lah yang nanggung. Masya Allah, betul tak kakak ni? Abang tak percaya. Nih, dengar baik-baik pidato Pak Gubernur kita, bang. Kita juga akan meneruskan bantuan modal UMKM 20 juta rupiah melalui Bank Riau Capri Syariah. Tahun ini kita sediakan 1.000 untuk 1.000 UMKM. Silakan manfaatkan itu. Kita akan evaluasi, kalau terlalu kecil tahun depan kita naikkan jadi 40 juta rupiah per pinjaman. Tapi bunganya tetap ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu bayar pokoknya aja. Terima kasih Bapak telah mengunjungi Bank Riau Capri Syariah Cabang Tanjung Pinang. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Udin. Dengan Pak Udin. Pak Udin, ada yang bisa kami bantu Pak? Iya, jadi saya ni nak menanyakan tentang program Pemprov Capri ni yang ada di Bank Riau Capri Syariah ni, Bu. Iya betul Pak, di Bank Riau Capri Syariah ini ada program pemerintah Pemprov Capri dengan pembiayaan hingga 20 juta rupiah, jangka waktu hingga 24 bulan dan margin 0% Pak, dan bebas biaya provisi. Untuk persyaratannya apa aja, Bu? Baik Pak, syarat dan ketentuannya: fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, legalitas usaha berupa surat keterangan usaha dari kelurahan atau NIB, fotokopi agunan berupa SHM, Alasa atau BPKB, kemudian pas foto, rekening koran tabungan 3 bulan terakhir, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit usaha di bank lain dan tidak termasuk daftar hitam BI, dan syarat lain jika diperlukan oleh bank. Dengan pinjaman margin 0% tanpa bunga, akhirnya saya dapat membuka usaha ini. Program bermanfaat, tenor bersahabat, UMKM bermartabat. Air garam rasanya masin, manis diseduh rasanya gula. Ayo manfaatkan program subsidi mandiri. UMKM maju, Capri sejahtera. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Bank Riau Capri Syariah. Berkah untuk semua. Pemirsa,
Bapak-bapak, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin saya ingin memberikan closing statement, waktunya 1 menit, mungkin dari bapak-bapak sekalian terkait tema kita hari ini, Batam Waspada Banjir. Mungkin diawali dari Pak Alvano mungkin ya, closing statement terkait tema kita. Ini perlu upaya kerjasama semua pihak dan dukungan masyarakat. Fokus pada masalah, fokus pada daerah yang rentan. Untuk masyarakat warga yang berada di daerah rentan harus lebih waspada. Pertanyaan bagaimana meningkatkan kewaspadaan itu? Apakah hanya cukup tataran pada himbauan-himbauan saja? Nah, ini perlukan ada upaya-upaya khusus ya agar mengurangi atau meminimalisir kerugian-kerugian dampak yang ditimbulkan. Ini perlu kerjasama bersama pihak antara BP dan Pemko. Ketika merencanakan pembangunan itu kan dasarnya kan dokumen rencana. Di situ mereka siapkan ruangnya, di mana peruntukan anggaran di situ dan jangka waktu kapan dilaksanakan. Ya, kita fokus di situ dan kita kendalikan, kita kawal sama-sama sehingga antara semua pihak ini terintegrasi, sinkron, dapat bekerja sama dengan baik sehingga perencanaan kita dapat berkelanjutan lah, itu ceritanya. Terima kasih. Lanjut Pak Likai, silakan closing statement. Ya, terima kasih. Dalam hal ini saya mengharapkan seluruh warga Batam bisa bekerja sama, jangan buang sampah sembarangan, terutama apalagi buang di saluran-saluran. Dan kita juga mengharapkan para pihak terkait seperti PLN, ya kan, ABH, janganlah memasang pipa itu di tengah-tengah saluran sehingga hujan tergenang, hujan itu air yang mengalir, ya kan. Terus juga kita yang pertama-tama kita selaku warga, saya mewakili sebagai wakil rakyat, saya mewakili seluruh masyarakat yang ada di Batam. Kita mengharapkan pemerintah dalam hal ini Bina Marga maupun dari Pak Wali sendiri ataupun dari BP sendiri lebih serius dalam menangani banjir ini. Karena banjir ini dari tahun per tahun ini makin parah saja ya. Dan kita ketahui sekarang dari 10 kecamatan, 12 kecamatan itu setiap hujan pasti banjir. Jadi kita harapkan pemerintah seriuslah dalam menangani ini, ya kan. Untuk infrastruktur kita perlu, tapi saya kira masyarakat yang lebih pentingkan itu adalah untuk masalah banjir ya. Karena banjir ini sangat berbahaya sekali. Terima kasih. Oke, dan yang terakhir Pak Suhar, silakan closing statement. Oh baik, banjir ini kan adalah persoalan kita bersama. Jadi memang kami pemerintah melalui forum ini juga menyampaikan bahwa kita berharap pemikiran juga, bukan berarti kita tidak punya rencana, tetapi kami terbuka terhadap pemikiran semua stakeholder, semua pihak terkait di dalam melakukan kajian-kajian, usulan-usulan penanganan banjir ini. Jadi mari bersama-sama, memang ketimbang kita mencari keadaan yang menyalahkan keadaan yang lebih ini, lebih baik memang kita memikirkan ke depan, mencari persoalan mencari pemecahan dari persoalan banjir ini. Dan yakinlah kita pemerintah tetap berada di garis terdepan untuk melakukan penanganan banjir ini. Kita pemerintah ini tidak akan mengelak terhadap tanggung jawab, tetapi kita juga butuh dukungan dari setiap individu, masyarakat, dan semua stakeholder yang ada di Kota Batam ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan kami akan mengambil tanggung jawab itu di garis terdepan untuk pengendalian banjir ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Alvano berkenan telah hadir di catatan redaksi. Sama-sama. Pak Suhar juga telah memberikan informasinya. Pak Likai, terima kasih berkenan hadir di catatan redaksi. Ya pemirsa, saya Putri Abidi, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya.
Batam TV, inspirasi Kepri.